Assalamualaikum, halo, saya Anggita Kesyarani, bisa dipanggil Anggi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Askara Pristama, bisa dipanggil Aska. Kita dari kelompok 13. Kita sekarang mau bahas apa sih? Kita akan bahas tentang problem solving. Wah, kira-kira apa ya itu problem solving? Pasti beberapa orang di sini udah tahu deh atau nggak asing sama problem solving. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di skip. Apa sih itu problem solving itu? Nah, mari kita cari tahu. Yang pertama, kita pengertian dari Sandrock. Problem solving atau pemecahan masalah yaitu upaya untuk mencari cara yang tepat untuk mencapai tujuan saat tujuan tersebut tidak tersedia. Nah, ada juga dari Evans pada 1994. Diartikan sebagai aktivitas yang telah dihubungkan dengan penyeleksian sebuah cara yang cocok untuk tindakan dan mengubah suasana sekarang menjadi suasana yang telah dibutuhkan. Artinya, dalam setiap tahapan penyelesaian masalah, dibutuhkan sebuah filter dalam menentukan cara yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan menyaring berbagai persoalan yang ada, seseorang akan dengan mudah dalam melakukan sebuah proses problem solving dari berbagai masalah yang telah dihadapinya. Nah, setelah tahu definisi problem solving, ada juga nih langkah-langkah dari problem solving ini. Apa aja sih? Yang pertama, kita perlu cari dan tentukan apa sebenarnya masalah itu dan yang mana yang dijadikan masalah. Karena seringkali masalah ini saling tumpang tindih. Caranya bagaimana? Dengan cara bertanya mengenai masalah tersebut dan menyadari kita terbuka dengan semua informasi menggunakan pengetahuan untuk memperinci, menganalisa masalah dari berbagai sudut. Dari situ kita kembangkan lagi nih menggunakan strategi pemecahan masalah yang paling baik seperti apa. Lalu kita evaluasi solusi, apakah yang saya lakukan itu sudah tepat. Apabila tidak tepat, berarti perlu didefinisikan kembali. Sebenarnya masalahnya apa sih? Oke, misalkan gini, contoh kecil, Anda dihadapkan dengan situasi yang terdesak. Anda memiliki banyak tugas yang ternyata deadline-nya esok hari, sehingga Anda sendiri pusing. Apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu ya? Anda analisa tujuannya apa, tugas Anda selesai, oke. Lalu, apa masalahnya? Banyak, tidak hanya satu mata kuliah, melainkan 2-3 yang harus dikumpulkan besok. Lalu Anda cari tahu, misalkan, fungsi mental tinggi dikumpulkan jam 10 pagi, lalu ilmu pernyataan jam 1 siang. Terus dilanjut humanistik pukul 5 sore, sehingga Anda menyusun strategi apa yang harus Anda kerjakan terlebih dahulu. Sehingga Anda menemukan solusi apa yang terbaik untuk pemecahan masalahnya. Anda dapat mengerjakan fungsi mental tinggi dulu, lalu dilanjut dengan ilmu pernyataan, dan kemudian humanistik, sehingga tugas Anda selesai deh semuanya pada tepat waktu. Nah, itulah langkah-langkahnya. Tapi, mengapa sih diperlukan sekali langkah-langkah tersebut? Karena untuk memudahkan Anda menemukan cara yang paling efektif dalam menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah yang dihadapi. Lanjut, dalam memecahkan masalah, ada pun beberapa strateginya nih yang dapat kita terapkan. Yang pertama, ada subgoaling. Subgoaling itu apa sih? Nah, subgoaling ini kita membagi permasalahan ke dalam beberapa bagian, lalu melibatkan penetapan tujuan pada posisi yang mempermudah hingga akhir. Contohnya, seperti tadi, mengerjakan tugas, kita bagi-bagi dulu tujuan-tujuan kecil untuk mempermudah. Oh, saya kerjakan tugas fungsi mental tinggi dulu, lalu dilanjut dengan tugas-tugas lainnya, agar semua tugas dapat dikumpulkan tepat pada waktunya. Jadi, kita bagi goal ini menjadi beberapa tujuan yang lebih kecil agar terasa mudah dalam menyelesaikannya. Yang kedua, ada algoritma. Algoritma adalah suatu aturan atau strategi yang diterapkan pasti akan dapat memecahkan suatu masalah. Contoh simpelnya seperti ini. Cara pakai motor. Gimana ya supaya motor ini dapat nyala lalu jalan? Lalu Anda bertanya kepada orang yang bisa menggunakan motor. Terus dijelasin deh bahwa motor harus di-start terlebih dahulu, lalu menarik gasnya dengan pelan. Nah, Anda di situ menggunakan strategi pemecahan masalah algoritma. Jadi, kita cari strategi yang paling tepat dengan memegang aturan atau instruksi yang ada. Yang terakhir nih, ada heuristik. Heuristik yaitu kita memberikan solusi, namun belum tentu solusi ini menjadi jawaban atas suatu permasalahan. Belum tentu masalahnya selesai. Jadi dapat dikatakan memberikan solusi jangka pendek. Misalkan, masalahnya seperti ini. Sungai kita kan terkenal dengan warna coklat tuanya. Nah, pemerintah seringkali mengadakan gerakan atau pembersihan sungai. Oke deh, mungkin sungai menjadi bersih pada saat itu. Tapi apakah menjadi jawaban atas permasalahan pencemaran sungai dalam waktu jangka panjang? Kan belum tentu. Karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Apalagi sekarang banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang membuang sampah dari usahanya ke sungai. Sehingga apa? Ya tetap terjadi pencemaran sungai.
Itu yang dinamakan strategi pemecahan masalah heuristik. Nah, kalian tahu gak sih, kalau dalam memecahkan masalah seringkali tersebut selesai dengan mudah. Karena apa? Ya, karena berbagai hambatan dalam penyelesaian masalah. Apa aja sih? Coba kita terus dulu ya. Yang pertama ada yang namanya fiksasi. Fiksasi itu adalah kita gagal menyelesaikan suatu masalah karena kita dapat melihat masalah tersebut dari sudut pandang yang lain. Fiksasi ini ada dua. Yang pertama ada fungsional, yang kedua ada fiksasi mental set. Misalnya, Anda ingin pergi ke suatu tempat lalu di tempat Anda hujan dan tidak ada kendaraan mobil. Karena dalam mindset Anda, kalau hujan hanya mobil yang dapat mengantar Anda kemana-mana. Jadi Anda tidak jadi pergi. Lalu teman-teman Anda berkata, kenapa enggak pakai motor aja? Nah, kan ada jas hujan tuh. Itu yang dinamakan fiksasi fungsional. Nah, bedanya apa sih dengan fiksasi mental set? Bahwa Anda terfiksasi mencegah masalah tertentu dengan cara yang berhasil di masa lampau, sehingga Anda enggan mempelajari cara-cara yang lain. Contoh gini, Anda setiap mengambil keputusan selalu bertanya pada orang yang Anda percaya karena Anda lebih yakin jika Anda bertanya pada orang ini. Keputusan Anda lebih maksimal, namun saat orang ini sibuk sehingga Anda tidak bisa menanyakan kepada dia lagi. Keputusan Anda jadi berantakan. Nah, paham kan sampai sini? Lalu, hambatan yang kedua adalah evaluasi solusi yang tidak tepat. Nah, kita sering banget gak sih? Jarang, bahkan lupa untuk melakukan evaluasi. Di saat masalah selesai, yang selesai aja udah tanpa mengevaluasi atau melihat lagi sebenarnya saya menyelesaikan masalah itu dengan efektif atau tidak. Sebagai contoh gini, Anda pasti seringkali membuat tugas mepet atau mendekati deadline, entah H-1 atau bahkan H-1, lalu mengumpulkan dengan pikiran yang penting tugas kelar. Ya, memang masalah terpecahkan, tapi Anda lupa melihat lagi, yang saya lakukan efektif gaya, tugas saya benar gaya. Nah, itu hambatan yang ketiga, yaitu motivasi atau keinginan untuk mengerjakan atau menyelesaikan masalahnya. Disuruh ibu buat nyapu rumah, mager, ya nanti buka TikTok dulu, hasil kasihkan buka TikTok sehingga Anda lupa sama tugas yang telah diberi ibu Anda tadi. Dan yang terakhir ada emosi. Bedanya apa sih dengan emosi? Seringkali kita kesulitan memecahkan suatu masalah karena kita dapat terganggu dengan emosi, terutama dengan emosi negatif. Terutama saat kita sedih, kita cenderung lebih sulit mendefinisikan masalahnya apa. Pokoknya saat kita lagi sedih atau marah, yang maunya tenangin dulu deh pikiran dan perasaan kita, baru dicari tahu apa masalahnya. Oke, gimana? Cukup jelas kan dari penjelasan tentang problem solving itu sendiri? Nah, kita sampai sini dulu ya untuk menjelaskan tentang problem solving itu. Terima kasih.